radar menyala. Operator menatap layar. Satu objek muncul, lalu menghilang. Bukan karena siluman, tapi karena terlalu cepat untuk dikejar waktu. Inilah era baru peperangan udara, dan Rusia sudah berada di depannya. Selama puluhan tahun, supremasi udara ditentukan oleh dogfight, radar AESA, dan jet siluman. Namun hari ini, semua konsep itu mulai kehilangan relevansi. Karena kini, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang lebih lincah di udara, tetapi oleh siapa yang mampu menyerang lebih dulu dengan kecepatan yang tak bisa dihentikan. Rudal hipersonik mengubah segalanya, dan Rusia adalah negara pertama yang menggunakannya secara operasional dari jet tempur. Rusia memperkenalkan KH-47M2 Kinzhal bukan sebagai eksperimen, melainkan sebagai senjata siap tempur. Diluncurkan dari MiG-31K, interceptor tercepat Rusia, Kinzhal melesat dengan kecepatan Mach 10 lebih, menyerang sasaran darat dan laut dari jarak ratusan kilometer. Yang membuat NATO resah bukan hanya kecepatannya, tetapi cara ia diluncurkan. Jet tempur memberi fleksibilitas, bisa berpindah pangkalan, bisa menyerang dari arah tak terduga, bisa mempersingkat waktu deteksi musuh hingga hitungan detik. Dalam simulasi militer barat, banyak skenario menunjukkan satu kesimpulan yang sama. Waktu reaksi pertahanan udara NATO menjadi sangat terbatas. M22 Zircon selama ini dikenal sebagai mimpi buruk di laut. Rudal hipersonik berbasis kapal dan kapal selam melaju hingga Mach 9 dirancang untuk menembus pertahanan kapal induk modern. Namun kini, para analis barat mulai mengajukan pertanyaan yang lebih menakutkan. Bagaimana jika filosofi Zircon dibawa ke udara? Rusia tidak perlu mengumumkan apapun. Cukup dengan satu fakta. Mereka sudah menguasai teknologi hipersonik operasional, dan bagi NATO, itu sudah cukup untuk memicu kekhawatiran strategis. Sistem pertahanan NATO, Patriot, Aegis hingga radar early warning dirancang untuk pesawat konvensional, rudal jelajah, rudal balistik dengan lintasan bisa diprediksi masalahnya. Rudal hipersonik tidak bermain dengan aturan lama. Ia bermanuver, terbang rendah, mengubah lintasan, dan tiba sebelum sistem siap merespons. Inilah alasan mengapa banyak pejabat militer barat mulai mengakui perlombaan hipersonik belum seimbang. MiG-31K bukan jet generasi kelima. Namun dengan Kinzhal, ia berubah menjadi platform strategis tingkat global. Tu-22M3 menambah dimensi baru. Serangan jarak jauh, cepat, dan sulit dicegat. Disinilah keunggulan Rusia terlihat jelas. Bukan hanya pada senjatanya, tapi pada konsep operasinya. Jet tempur tidak lagi sekadar alat pertempuran udara, melainkan peluncur senjata strategis berkecepatan ekstrem. Rusia jarang berbicara panjang lebar. Mereka membiarkan data, latihan, dan penggunaan nyata yang berbicara. Setiap kali Kinzhal diluncurkan, pesannya jelas. Pertahananmu mungkin canggih, tapi waktumu terbatas. Dan bagi NATO, itu bukan sekadar pesan militer, melainkan peringatan geopolitik. Jika laut tidak lagi aman karena Zircon dan langit terancam oleh hipersonik berbasis jet tempur, maka dunia sedang memasuki era di mana pangkalan militer rentan,
kapal induk dipertanyakan. Dominasi udara tidak lagi absolut, dan Rusia telah memaksa semua pihak untuk mengejar, bukan memimpin. Hipersonik bukan sekadar senjata, ia adalah perubahan cara berpikir. Saat jet tempur membawa kecepatan yang melampaui waktu reaksi manusia, peperangan udara tidak lagi tentang duel, melainkan tentang siapa yang lebih dulu membuat lawan tak sempat bereaksi. Dan hari ini, satu hal sulit dibantah, Rusia telah menulis bab awal dari era hipersonik udara. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah NATO siap, melainkan berapa lama mereka punya waktu untuk menyusul. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis teknologi militer, tidak mendukung konflik, kekerasan, atau pihak manapun. Seluruh pembahasan bersifat informatif dan berdasarkan sumber terbuka.